Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, saya tadi izin karena saya takziah perangkat pejabat Pak Wahyudin, Profesor Dr. Wahyudin meninggal dunia dan dikebumikan jam 11. Saya baru sampai kampus selesai kuliah ini. Sudah sekalian, kuliah hari ini sebetulnya tadi saya sudah niatan untuk tidak saya gabung. Tapi saya khawatir kalau saudara nanti kelompatan satu kelas saya nggak enak ya, jadi terpaksa harus saya gabung ya. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bu Gun untuk bisa menggabungkan kelas B sama kelas C. Terima kasih sekali dan marilah siang hari ini kuliah Pancasila kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Sudah sekalian materinya sudah dibaca belum? Materinya sudah dibaca? Sekilas sudah Bu. Ya udah, baca dulu saya beri waktu 5 menit untuk membaca. Baik sudah sekalian, marilah kita kuliah siang hari ini dengan kegembiraan, dengan keikhlasan, dengan niat yang tulus dan ikhlas. Insya Allah badan kita menjadi, rohani kita menjadi sabar, menjadi ikhlas, dan jasmani kita menjadi sehat karena sebuah keikhlasan. Baik saudara sekalian, siang hari ini insya Allah kita memberikan atau kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Saudara sekalian, ada pepatah loh saudara, pepatah lama itu ya sebelum saya mulai. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Ternyata kalau kita pelajari mengapa dulu ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, memang sebetulnya China itu secara zaman ke zaman itu memang pusatnya daripada satu ilmu tentang kesehatan, jadi ilmu tentang obat-obatan, ilmu tentang filsafatnya yang tinggi dan lain-lain. Sehingga ada pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu sebuah pepatah saja. Tapi dialihkan juga boleh kok. Carilah ilmu sampai ke Rusia juga boleh, carilah ilmu sampai ke Australia, atau setelah S1 nanti fisioterapi. Ini setelah selesai S1 saudara bisa terbang ke Jepang untuk belajar kesehatan ke Jepang. Pulang dari Jepang saudara sudah doktor, membuka praktek sendiri fisioterapi dan memperdalam ilmunya. Insya Allah ilmu saudara akan berguna dunia sampai di akhirat. Saudara sekalian, bahwa maka di sini bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan itu sebetulnya tidak hanya fokus satu pengetahuan saja, ya. Jadi kalau di sini digambarkan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ternyata banyak sekali, tidak hanya ilmu, hanya fisioterapi, tidak hanya ilmu hukum, tidak, ya semua. Nanti kita pelajari bersama sampai selesai, itu insya Allah ada di sana. Nanti setiap timer, setiap sesi itu saya buka satu pertanyaan, satu tanggapan, boleh menanggapi. Baik saudara sekalian, apa yang akan dicapai dalam pembelajaran? Yaitu satu, bahwa kita mahasiswa itu mampu mendeskripsikan kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan pengetahuan. Mengapa mendeskripsikan? Karena apa? Kalau ini ilmu ini perlunya dideskripsikan karena ilmu masing-masing itu adalah sesuai dengan yang kita pelajari. Misalnya fisioterapi. Apa sebetulnya hubungannya dengan Pancasila? Banyak banget. Karena fisioterapi itu pasti dengan filsafat, pasti dengan ilmu-ilmu yang lain, sosiolog, pasti dengan sosiologi sosial, pasti dengan hukum, pasti dengan lain-lain. Sehingga dalam hal ini mahasiswa saya yakin mampu mendeskripsikan. Karena apa? Di dunia mahasiswa, di tingkat mahasiswa itu berbeda dengan di tingkat SD, SMP, SMA. Kalau SD, saudara, 100% itu percaya kepada guru. Nanti adikmu atau besok anakmu kalau sekolah SD, terus saudara atau ibundanya itu
dilawan oleh anaknya, Bunda itu salah, yang benar Bu Guru, padahal Bu Guru itu menuliskan delala keliru. Yang benar bundanya, anak SD itu tetap membenarkan gurunya. Inilah center 100% anak SD itu konsentrasinya, kepercayaannya pada guru. Guru adalah dipercaya pada tingkat SD. Maka itu kadangkala kita itu kok bundanya kadang-kadang marah. Loh, saya yang benar. Oh, Bu Guru yang benar. Karena apa? Kepercayaan terhadap guru itu 100% ketika SD. Nah, SMP 75%. Nah, SMP 75%, SMA 50%, mahasiswanya tinggal 25% kepada dosen. Dosen itu memberikan sains pengetahuannya 25%. Yang 75% kamu cari sendiri. Amanda ya, dicari sendiri. Nah, jadi yang 75% itu dicari sendiri. Kalau mahasiswa, yang 25% dari gurunya, dari dosennya. Nah, terbalik ya. Terbalik ya. Kalau di SD 100%. Kalau di SMP 75% kerja guru. Center poinnya di guru. SMA 20%, 50-50, siswa dan guru. Kalau di mahasiswa, itu 25% itu diberikan dari dosen, yang 75% itu mahasiswa cari, menggali, mencari, mendeskripsikan, mengimplementasikan itu 75% milik mahasiswa. Ya, jadi kalau kita kuliah itu sebetulnya kita sama-sama belajar. Jadi kalau dosen itu misalnya mahasiswa mau nambah pengetahuan dalam mengajar dosen, boleh, enggak apa-apa. Ibu saya ingin menambah itu boleh. Ibu saya ingin menyempurnakan itu boleh. Karena apa? 75% adalah milik mahasiswa. Ya, baik ya. Tapi mungkin yang menyampaikan ini tidak semuanya dosen menyampaikan. Kalau saya sampaikan karena kejujuran. Dosen harus jujur dalam menyampaikannya. Jadi kalau misalnya Aprilianti, saya ingin menambahkan Bu, proses filsafat nggak seperti itu. Seperti ini loh Bu, boleh nggak apa-apa. Dosen nggak boleh marah, justru dosen terima kasih. Karena apa? Ilmu pengetahuan. Dosen nggak boleh tersinggung, justru terima kasih pada mahasiswa. Karena pada dasarnya kuliah adalah pengetahuan untuk menuju kebersamaan, menuju sebuah cita-cita, menuju sebuah mendeskripsikan sebuah ilmu yang akan kita tuju. Baik, yang ketiga. Mendeskripsikan implementasi hidup berpancasila sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, saudara, bidang ilmu saudara adalah fisioterapi. Jadi, ketika mendeskripsikan, mengimplementasikan, ya sesuai. Yang paling intens ini sesuai adalah fisioterapi. Tapi boleh. Ilmu yang lain boleh kalau saudara bisa. Contohnya, bagaimana misalnya ya, mendeskripsikan, mengimplementasikan sila ketiga di dalam pengaruhnya seorang pasien yang ditangani seorang fisioterapi yang tadinya dia tidak bisa jalan karena pengaruh tune-up-nya dari seorang fisioterapi, pasien itu bisa berdiri karena pengaruh tune-up daripada seorang ahli fisioterapi. Inilah bisa mendeskripsikan, mengimplementasikan dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, sila yang kelima. Mungkin pasiennya, mari Bunda, mari Bapak berdoa. Saya hanya lantaran untuk mengobati Bunda, Ayah, tapi Allah yang punya. Dari tune-up itu, dari saudara itu seahli fisioterapi, karena dia mantapnya dengan saudara, pasien itu bisa secara psikologis bisa istilahnya itu dipengaruhi untuk bisa berdiri. Saya punya teman di Jogja, istrinya seorang profesor dosen Gajah Mada. Sudah 3 tahun tidak bisa jalan. Kalau sholat pakai kursi. Karena kita belajar tentang kesehatan, kita bukan bugun ya, maksudnya kelompok ya. Setelah datang ke rumahnya, ibu sudah berapa tahun? Tidak bisa jalan. 3 tahun kalau sholat di kursi ini. Coba ibu makan pepaya. Makan pepaya itu dari pepaya. Dibacakan Al-Fatihah Bunda. Dimintakan dengan selamat Bunda. Dengan niat Bunda coba bisa.
selang 1 minggu bisa tidak harus di kursi. Karena apa? Pengaruh psikis, terapi psikis itu bisa mempengaruhi semuanya. Ya, coba Mas Zainal Mutakin, ya, Mas Zainal Mutakin. Ya, ketika saudara galau, ada orang yang mendekati dan memberi suatu arahan yang bagus, kalian adalah semuanya calon-calon seorang pengaruh yang tinggi, seorang yang mempunyai temperatur untuk mempengaruhi seseorang yang bisa sehat kembali. Amin. Amin. Ya, ini kita coba ya, kita coba diterapkan misalnya sila kedua. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Tidak pandang bulu saudara dalam menolong seseorang. Jangan pandang bulu saudara untuk ingin ikut serta membangkitkan, mengobati seseorang. Insya Allah dengan keikhlasan saudara itu akan tumbuh dengan baik orang-orang yang mengenal kalian. Sehingga bukanya fisioterapi saudara akan berbeda dengan yang tetangganya. Karena apa? Ada kelebihan yang lainnya tidak dimiliki oleh tetangganya. Ini sama-sama dokter spesialis penyakit dalam, jejer ya, jejer. Satu sakit dalam, yang satunya juga penyakit dalam. Kenapa yang ini laris? Kenapa yang ini itu sampai antri-antri? Metode yang dipakainya itu beda. Baik, saudara sekalian, kita masuk ke bidang. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai terapannya telah merambah sebagai bidang pengetahuan manusia secara ekstensif dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan. Saudara sekalian, Pancasila tantangannya berat. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Baik itu dalam dunia yang belum modern maupun sudah modern. Indonesia sudah masuk pada dunia modern, teknologi modern. Maka Pancasila ini harus bisa mengikuti daripada alur tuntunan Pancasila itu sendiri. Apa sebetulnya alurnya ya saudara sekalian? Alurnya yaitu bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan di mana-mana. Contoh, ini dalam bidang kehidupan manusia secara ekstensif mempengaruhi sendiri kehidupan manusia secara intensif. Saudara sekalian, sekarang saudara akan bebas membuka YouTube. Bebas akan membuka apa saja. Masalah yang jelek, masalah yang bagus, masalah yang bisa membina rohanimu, masalah yang merusak rohanimu, ada semuanya. Tinggal saudara bagaimana memilih itu. Ya, tapi kalau setiap hari batu itu ditetesi dengan air akan berlubang juga. Tapi kalau setiap hari yang ditonton adalah misum, yang ditonton adalah orang-orang yang jauh dari agama. Maksudnya itu misalnya koplo dangdut koplo yang setiap hari ditonton, ya lama-lama kan terpengaruh itu juga pemikiran kita. Maka bagaimana kita itu mensortir daripada perkembangan ilmu teknologi yang sangat canggih ini. Dan tidak ada selektif loh saudara. Di HP kita tuh tidak ada selektif. Tidak ada yang ditutupi. Ya, tinggal pilih. Akan menjadi orang baik, akan menjadi orang yang jatuh, akan menjadi orang yang kembali kepada Allah nanti ke surga, ataukah menjadi api neraka. Itu pilihan kita semuanya. Ya. Untuk konsistenkan kita habis maghrib itu pulang dan ngaji itu aja susah. Itu untuk diri kita sendiri, apalagi orang lain. Ya, saudara sekalian, konsisten. Kita kalau habis maghrib saya pengen membaca Al-Quran walaupun hanya 3 ayat.
Itu saja susahnya bukan main. Apalagi yang tidak berniat. Indah loh saudara kalau itu sudah dilakukan. Kita terikat sekali. Kalau kita sudah terbiasa, kita terikat. Terikat, hati kita terikat. Kok aku belum ya? Kok aku belum ya? Nah, itu. Padahal yang kalau sore ini ya, saya kalau pagi itu habis subuhan dari masjid itu ngaji itu, kalau badan saya lelah, boleh hanya 1 surat ya. Tapi setelah itu sudah, tapi saya penuhi. Kalau nggak saya penuhi, saya gelisah. Coba cari gelisah yang seperti itu. Untuk memenuhi apa? Memenuhi bidang kehidupan secara intensif, termasuk merubah pokok pikir, pola pikir, dan budaya manusia. Yang merubah tadinya itu tidak konsisten, menjadi konsisten, berat. Ya, tenang. Tapi ini kalau nonton HP 4 jam kuat. Iya barang. Ayo jujur. Iya benda. Saya memaksa diri saya harus habis maghrib harus ngaji, supaya saya ada ketagihan, supaya saya terikat. Itu beratnya bukan main. Tapi sekarang sudah terikat ya, karena saya lakukan berpuluh-puluh tahun sehingga terikat. Baik, saya teruskan. Ini contoh perubahan manusia di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Perkembangan teknologi yang tidak terbatas. Jangan lupa perkembangan teknologi, pinter, duitnya oke, kaya raya, nantinya kembali ke hadapan Allah. Hayalah sholat, hayalah falah. Marilah itu dihayati, mulih, ayo tonjang, itu dibengoi sedina ping 5. Tapi renek sing teko belas, dipanggil-panggil. Allahu Akbar, hayalah sholat, ayo sholat, tapi tidak pernah menggubris. Bareng wis terakhir di sholat ning ngarep dhewe. Sholate ning ngarep dhewe. Opot alias apa? Mati disolatkan ya. Jangan sampai ya. Baik, saya teruskan. 1, apa ini pola pikir yang berubah ini? Ilmu pengetahuan dan perspektif historis. Ya. Ilmu pengetahuan dalam perspektif historis. Apa itu ya? Ini yaitu perkembangan melangkah secara bertahap menurut dekade waktu, menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman Yunani. Kenapa Yunani kuno? Masih ingat pelajaran filsafat, Mas Tri? Masih ingat Mbak Sabita? Masih ingat filsafat? Mengapa ini di Yunani kuno? Di Yunani adalah pusatnya filsafat. Pusatnya dunia. Center filsafat dunia. Yunani itu center filsafat dunia. Center filsafat dunia. Kenapa? Kok Yunani? Kok ora Wonogiri? Kok ora Sragen? Kok ora Ngawi? Kok ora Salatiga? Kok Yunani? Kenapa? Karena negara Yunani tidak mengenal kasta. Ya. Negara Yunani tidak mengenal kasta. Sama di Muhammadiyah, saudara sekalian. Di Muhammadiyah itu pada abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer, perlu dikaji aspek kesejarahan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhammadiyah itu jos. Mantap. Kenapa? UMS ini nomor berapa, Mbak? UMS ini nomor berapa dunia? Enggak, dunia. UMS ini PTS terbagus di dunia, nomor 8 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 8. Mengapa? Kuliah yo kuliah tenan. Ya,
Orang kok kuliah, dosennya minta tanda tangan, muridnya kon balik, dosa Mbak. Ya. Tiba-tiba apa itu nilainya A, nggak boleh, harus kuliah, tatap muka, absen, ya gitu. Baik. Jadi Muhammadiyah dalam hal ini bisa mengimbangi pendidikannya, kesehatannya, ya, tabliknya, ya, pengkaderannya, dakwahnya, perguruan tingginya terbanyak di Indonesia, SMA-nya terbanyak, SMP-nya terbanyak, SD-nya banyak, TK-nya terbanyak, PAUD terbanyak, PGTK-nya terbanyak. Iki Indonesia saindene negara kuwi. Ngene. Wes iki negara tak pasrahke Muhammadiyah iso. Mengatur negara bisa. Tapi menteri agamanya bukan orang dari Muhammadiyah. Menteri pendidikannya dari Gojek. Bagaimana untuk menerapkan paham tentang perguruan tinggi? Baik ya, nanti tidak sampai kemana-mana ya. Baik, saya teruskan. Muhammad Fadilah. Ini kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem. Sistem apa? Filosofi. Kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat. Mengapa sistem filosofi? Kebenaran. Kalau nilai itu semuanya nilai tingkah laku, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai hukum, nilai-nilai ekonomi. Kalau itu tidak dianggap sebuah kebenaran, maka itu akan terjadi chaos dalam sebuah negara. Silakan bertanya satu orang, saya beri waktu untuk tanggapan satu mahasiswa. Silakan. Satu mahasiswa untuk menanggapi. Silakan. Satu mahasiswa untuk menanggapi. Silakan. Ada? Irma? Oke, Irma? Tidak? Belum? Belum. Ririn? Ririn mau menanggapi? Iva? Belum. Arini? Belum. Mika? Serlinda? Mau bicara? Deonita, Virus, Nanda, mana Nanda? Silakan Halo, Nanda. Bu. Oh belum. Siap. Ini Bintang. Silakan Bintang. Belum. Silakan Bintang bicara. Belum. Iya, ini saya selektif kok. Saya seleksi ya. Devina. Yunarifa, Wilda, Arum, Rafika, Hafiz. Hafiz silakan bicara. Belum, Hafiz. Bu. Oh belum, baik. Silakan yang mau, satu saja. Satu saja. Bu, ingin menanggapi. Siapa namanya? Arum. Ya, silakan Arum. Saya catat dulu ya namanya Arum. Setelah ini Dipta. Bu. Di sini dari tanggapan saya mengetahui bahwa Pancasila itu sangat berhubungan erat, entah itu dalam keilmuan, entah itu dalam setiap bidang apapun. Dan di sini saya juga belajar kalau saya siap melakukan tindakan apapun, entah itu belajar, entah itu melakukan kegiatan. Jika mengingat tentang dasar-dasar Pancasila, mungkin saya akan lebih konsisten dalam melakukan suatu kegiatan. Pertanyaannya? Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya belum ada sih, Bu. Gimana? Baru pernyataan ya. Coba diulangi pernyataannya. Ini ya, rame lingkungan saya rame ya.
Kalau dari tanggapan saya dan pernyataan saya, di sini saya menyimpulkan bahwa kalau Pancasila itu sangat erat hubungannya dengan tindakan kita sehari-hari, entah itu dalam bidang apapun dan terutama dalam bidang keilmuan yang kita pelajari, entah itu agama, entah itu dalam bidang kuliah atau apapun. Dan di sini saya juga belajar mengingat ketika saya melakukan sesuatu, entah itu beribadah, kegiatan lainnya, ketika kita mengingat mungkin dasar Pancasila, di situ kita juga mengingat untuk kita bisa konsisten dalam melakukan sesuatu tersebut. Ya, baik saudara sekalian. Jadi gini saudara, demo pernah dapat sanksi ya. Setelah saya rasakan, setelah saya sekarang ini merasakan, memahami itu, kok wani-waninya yuk saya dulu tuh semester 2 demo, yang ngunci kamar, ngunci kelas untuk kuliah itu tak gemboi bersama-sama kakak saya HMI itu gemboi. Pada waktu itu sedang demo tentang kebijakan rektor ya, saya masih ingat. Tak gemboi itu, saya di sidang, di pengadilan dan lain sebagainya. Saya kalau ingat itu, ternyata saya itu pada waktu itu saya masuk pada jajaran pembelaan negara, saya membela teman-teman, membela mahasiswa berarti saya pembelaan negara. Setelah saya rasakan sekarang ini, oh berarti dulu apa yang saya lakukan itu adalah saya membela teman-teman saya. Karena apa? Pada waktu itu rektor menerapkan anak-anak yang mahasiswa yang betul-betul tidak bisa bayar itu di out kan, tidak bisa ikut kuliah ya waktu itu ya. Dari beberapa fakultas itu banyak mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian akhir karena belum bayar SPP ya waktu itu ya. Saya bersama-sama kakak tingkat saya, ya istilahnya gembong-gembongnya HMI itu, saya ikut, saya semester 2. Saya ingat begini, seandainya aku sekarang ini masih berani enggak ya seperti itu. Nah, pada waktu itu ternyata saya itu mengamalkan sila. Sila apa kira-kira itu ya? 1 ketuhanan, 2 kerakyatan, dan sampai kelima adalah keadilan. Saya mengamalkan sila yang keberapa ya? Ternyata saya mengamalkan 5 sila. Kalau teman-temanku yang jumlahnya ratusan tidak bisa ujian, dan itu adalah anaknya orang-orang desa yang tidak bisa membayar, belum bisa membayar, berarti dia akan tertunda 1 tahun, dan dia akan mengeluarkan uang lagi. Jadi saya ada pembelaan waktu itu ya. Nah, setelah itu saya, oh ternyata mengamalkan sila itu tidak harus menunggu, tapi apa yang kita bisa lakukan. Tapi aku nggak ngajari kamu untuk demo, ini saya cerita saja ya. Cerita dulu ya, cerita dulu. Nah ini, saudara sekalian. Terus kira-kira 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya sebagai alumni 212, saya waktu itu saya masuk, pertama sekali alumni 212 masuk ke apa itu, Tugu, ke perkumpulan Jakarta itu, saya nggak bisa masuk. Diconcong sama bedil orang-orang yang, tapi saya berbicara begini, saya sudah berumur 50, saya umur 59. Waktu itu 61. 62 ke 61. Saya bilang begini, saya ini ingin mengamalkan Pancasila. Kenapa saya dilarang? Saya katakan itu terus, saya dibolehkan masuk. Tidak tahu, tapi setelah itu kemarin saya nggak bisa masuk ya. Nah, ini jadi mengamalkan Pancasila itu sebetulnya apa yang kita hadapi, apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita berikan, aplikasikan, baik dalam sosial maupun dalam masyarakat, baik dalam bidang ilmunya masing-masing bisa. Contohnya tadi, fisioterapi, tekuni fisioterapi. Biar kamu besok ketika buka fisioterapi laris. Ke sana loh. Negaworono itu waras. Kalau di bawah sana itu sehat. Karena apa? Anda tidak semata-mata mengandalkan obat. Tidak semata-mata mengandalkan teori dalam buku. Tapi kita juga mengandalkan kekuasaan yang maha kuasa. Coba aja. Ya, baik. Kerangka dasar nilai. Nah, terus kan? Sebentar nih.
saudara, di dalam Muhammadiyah ada yang dinamakan, ini tadi menciptakan zamannya dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai pada abad kontemporer. Kalau di Muhammadiyah namanya wasatiyah. Wasatiyah, dicatat wasatiyah. Kalau di Muhammadiyah dan di Aisyah namanya wasatiyah. Wasatiyah. Dicatat, Le. Wasatiyah. Nanda dicatat. Nanda. Nah, saudara, saya beri tugas untuk melihat nanti, terserah di buku Muhammadiyah boleh, di mana, apakah yang dinamakan wasatiyah di dalam Muhammadiyah? Wasatiyah di dalam Muhammadiyah. Besok minggu depan ada yang menyampaikan. Ya, mungkin Nanda, mungkin Dipta. Apa sebetulnya di Muhammadiyah itu yang dinamakan wasatiyah? Nanti dilihat ya. Minggu depan kita saling menyampaikan. Mudah-mudahan Anda sehat, saya sehat. Mudah-mudahan saudara ketika seumur ibu, saudara masih diberi umur panjang. Masih bisa menyampaikan ilmunya. Suaranya juga masih bisa diterima. Ya, insya Allah rohani dan jasmaninya masih dijaga oleh Allah sehingga sehat, bisa mengembangkan ilmunya. Saudara sekalian, baik, kita masuk kepada kerangka dasar nilai, mengembarkan suatu sistem filosofi kehidupan yang dijadikan prinsip kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kerangka dasar nilai ini adalah sistem filosofi kebenaran. Saudara, baik itu agama, baik itu Pancasila, baik itu nilai, value, kalau itu dianggap sebuah kebenaran, kebenaran itu ada ukurannya. Barometernya kebenaran itu ada. Itu boleh diamalkan. Ya. Contohnya, kumpul kebo itu valenya, ukurannya apa? Agama. Berarti nggak boleh. Agama memberi centang merah. Berzina itu apa? Agama ukurannya tidak boleh centang merah. Menolong boleh karena dicentang biru. Ini hanya aja sebagai gambaran saja. Jadi semuanya. Bahkan ada seorang penyelam dari Prancis, ya saya lupa namanya. Besok minggu depan saya sampaikan, penyelam dari Prancis seumur hidupnya itu habis untuk menyelam. Saudara sekalian, saya ingin menerapkan, memberi contoh pada kerangka dasar nilai. Seorang penyelam itu, suatu saat dia sudah berumur 57, masih menyelam. Sampai ke dasar laut, saudara. Dia di dasar laut itu menemukan air tawar sama air asin. Air tawar itu bingung dia loh, ini kok bisa tawar? Dia diminum, tawar, enak, seger. Ini kok asin, kok bisa di dalam laut? Kok munculnya bisa berpisah, tidak campur? Dia bingung, tidak ditemukan ilmu itu. Kerangka dasar nilainya tidak ditemukan. Sumbernya tidak ditemukan. Bingung dia orang Prancis itu. Tanyalah dia, seorang ahli agama dari Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, tidak bisa Terakhir, betul-betul dia mengatakan seorang penyelam tadi, oh kalau begitu, Al-Quran itu benar. Itu dari Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, tadinya paling dibenci ya. Tapi akhirnya masuk Islam. Baik, saya teruskan. Beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. 1. Coba dibaca. Mas Tri. Mas Tri. Ya, Bu. Ngantuk? Ya, Bu. Ya. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Yang kedua, aspek struktural menunjukkan ilmu pengetahuan dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang diajarkan objek untuk diketahui.
Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan satu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Dan yang keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Ya. Terus? Udah ya? Sudah ada beberapa aspek dalam ilmu pengetahuan. Satu, aspek fenomenal. Di sini menjawab bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan dalam bentuk masyarakat proses dan produk. Sudah sekalian, kalau ilmu pengetahuan itu dalam proses dan produk itu sejalan, maka itu akan aman, baik. Tapi kalau ini proses dan produk ini nggak sejalan, contohnya, prosesnya dan produknya tidak diterima oleh masyarakat, yaitu peraturan menteri yang terakhir ditolak oleh masyarakat. Yang kedua, tentang omnibus law, undang-undang undang-undang tentang tenaga kerja ditolak. Undang-undang tentang Pak, di Indonesia ini ada 4 undang-undang yang ditolak oleh masyarakat. Karena apa? Produk dengan prosesnya itu tidak sesuai. Undang-undang itu diundangkan manakala itu harus melalui proses. Ya, DPR, ahli hukum, masyarakat termasuk mahasiswa diajak ngomong, ya, dan anggota yang lain yang untuk mewujudkan undang-undang itu. Nah sekarang enggak, undang-undang jadi godok diundangkan, maka masyarakat hanya menerima. Masyarakat menjadi kacau. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mosok kok undang-undang pendidikan itu tentang kampus itu gegirisi, ya nggak bisa. Walaupun klausulnya tidak terus terang adalah seks bebas, tetapi di dalam ini penafsirannya ada. Maka yang berani menolak hanya Muhammadiyah, lainnya tidak ada. Ya, Arda Diopo Indonesia, gulung tikar. Baik, aspek struktural menunjukkan yang pengetahuan di dalamnya terdapat unsur sebagai berikut. Sasaran yang menjadikan objek untuk diketahui. Objek sasaran ini terus-menerus ditanyakan dengan suatu cara. Ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Ya, saudara sekalian, kalau aspek fenomena dan aspek struktural ini tidak bisa jalan bersama-sama, jangan harapkan keadilan terwujud. Hukum tidak adil, tidak dilaksanakan dengan baik. Ekonomi juga begitu. Orang-orang korupsi tidak adil, pengadilannya tidak adil dalam menerapkan keadilan. Jadi hukum, agama, politik, ekonomi itu jadi satu, 4 serangkai ini. Kalau ini baik, baik negara. Hukum termasuk agama. Politik akan dipisahkan dengan apa? Nggak bisa. Yang kontrol politik itu agama. Politik tanpa dikontrol agama bablas. Baik, saya teruskan. Pilar penyangga bagi... Silakan saudara tanya. Tanggapi satu mahasiswa. Silakan. Halo. Halo, aja ngantuk. Tanggapi. Silakan menanggapi. Halo. Wahyu. Silakan menanggapi Wahyu. Bu, izin menanggapi pada bagian aspek fenomenal, Ibu. Oh ya, baik. Jadi namanya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Andriawan dari kelas D. Wahyu, terima kasih Wahyu atas kerjasamanya. Silakan. Baik, saya ingin menanggapi pada bagian aspek fenomenal. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa proses dan produk harus sejalan dan diterima oleh masyarakat. Nah, kira-kira Bu, apa sih yang menyebabkan proses dan produk ini biasanya itu cenderung tidak
sejalan dengan masyarakat sehingga memunculkan konflik-konflik yang terjadi. Sudah? Sampun? Sampun Mahyu? Ya. Saudara, hakim dalam memutuskan sebuah perkara, ya, hakim dalam memutuskan sebuah perkara, hakim dalam menangani segala sesuatu. Ya. Kekuasaan atau pemerintah itu tidak boleh turun ikut campur. Contohnya, ya, contohnya, penguasa, contoh presiden, wakil presiden, menteri, termasuk yang lain-lain, itu tidak boleh mempengaruhi. Tidak boleh mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat hakim. Tapi di Indonesia coba lihat. Karu-karuan. Apakah ini nggak dipengaruhi oleh kekuasaan? Jadi di Indonesia ini dalam sebuah apa itu namanya? Sebuah aturan yang hebat, yang jos, yang mantap itu sebetulnya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi penguasa atau kekuasaan. Tapi di Indonesia nggak karu-karuan. Akhirnya produk hukumnya ditelurkan, keputusan-keputusan itu jarang yang diterima oleh masyarakat. Padahal adil adalah yang sesuai dengan perasaan hukum dalam masyarakat. Keputusannya itu yang sesuai dengan perasaan hukum dalam masyarakat, Mas Wahyu. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh saja. Ya, akhirnya apa? Chaos terus negara. Selama negara itu tidak menerapkan tata aturan yang adil, negara akan kacau. Tidak akan menerapkan apa itu seperti apa yang menjadi sebuah dasar akan kacau. Ya, lihat nanti. Begitu Mas Wahyu contohnya? Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak. Oh ya, baik. Saya teruskan ya, Mas? Boleh? Boleh, Ibu, boleh. Baik. Jadi contohnya ya, bahwa kekuasaan kehakiman dalam proses apapun tidak boleh dipengaruhi oleh penguasa. Baik itu presiden. Lah Indonesia, misalnya bupati, anaknya kena narkoba, pengaruh, tok no rasa mbok, nyo duit, bahaya. Lah mbok tinem, nyolong pitik karena cucunya kelaparan, dukung 2 tahun. Inilah ketidakadilan. Maka perlunya sebetulnya mahasiswa studi hukum. Ya, baik saya teruskan. Boleh? Baik. Nah, sekarang pilar. Coba dibaca ya. Dibaca Saudara Talita. Talita. Ibu. Ye. Talita. Ya. Kok aspek toh Talita? Pilar. Sudah? Siap, silakan. Baik, Ibu. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pilar ontologi. Pilar ini selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi yang terkait dengan aspek kuantitas dan kualitas. Kemudian pilar epistemologi. Pilar ini selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, hingga strategi. Yang terakhir, pilar aksiologi. Pilar ini selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etis, moral, religius, dalam setiap penemuan, pengembangan, atau penerapan ilmu. Baik, saudara sekalian, pilar penyangga eksistensi ilmu, science, itu ada 3. Pilar ontologi, epistemologi, aksiologi. Mengapa ada 3? Karena di sini ini adalah yang paling pokok. Ya, di sini. Pilar ontologi ini adalah garda depan. Kalau ontologinya ini menyangkut problematika tentang keberadaan eksisten yang terkait dengan aspek kuantitas dan kualitas, ini baik, ontologinya baik, ini akan baik. Maka ini nanti dibuat PR ya, untuk dijelaskan pilar ontologi, pilar epistemologi. Nanti saya jelaskan sekilas, nanti saudara teruskan.
dalam mengerjakan di rumah. Lah, pilar ontologi ini adalah yang paling pokok di depan, yang menjadi pilar utama gerbangnya, ya, eksistensinya. Maka di sini sebagai eksistensi dari sebuah ilmu adalah ontologi. Yang kedua adalah pilar epistemologi. Pilar ini selalu menyangkut problem tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria. Maka itu manakala sebuah ilmu tidak bisa dibuktikan dengan kebenaran, ditolak. Ya. 3 yaitu pilar aksiologi. Pilar ini selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan etis. Manakala aksiologi ini tidak apa itu istilahnya di dalamnya itu tidak match dengan etis, moral, religius, ini tidak bisa digolongkan aksiologi. Maka di sini pilar aksiologi ini pasti menyangkut tentang etis, moral, dan religius. Ya, ini tadi adalah yang pertama tadi Muhammadiyah itu mempunyai nilai wasatiyah itu apa? Yang kedua yaitu pilar ontologi, pilar epistemologi, pilar aksiologi. Mengapa tak berikan PR? Supaya saudara mendalam. Bener, ngerti gitu loh. Baik. Ya. Ini 4 prinsip berpikir ilmiah. Orang itu berpikir ilmiah, mengapa ada seorang dokter? Kok berbeda dengan seorang profesor? Mengapa berat untuk mencapai yang dokter? Karena sainsnya diuji. Baik itu diuji secara objektif, rasional, logik, metodologi, dan sistematis. Kalau ini tidak bisa dibuktikan secara objektif, ilmu gagal. Tidak masuk akal, tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa. Agamanya tidak masuk akal, tidak bisa dilaksanakan. Maka harus masuk akal. Logik masuk akal. Metodologis dengan metode bisa diukur dengan metodologis. Yang ketiga sistematis, yaitu runtut. Ya, runtut. Sistematis runtut. Baik. Paham ya? Jadi prinsip berpikir ilmiah itu objektif. Apa adanya. Objektif itu kebenaran. Oh, Bugun memberikan nilai A sak benernya. Karena apa? Sergap kuliah. Aktif di kuliah. Tulisannya bagus. Rasional. Perspektifnya bagus. A. Objektif. Tidak ada pengaruhnya. Tidak bisa dipengaruhi. Ilmu itu tidak bisa dipengaruhi. Berdiri. Objektif, rasional, gagasannya menurut pemikiran yang sehat. Yang ketiga logik bisa masuk akal, metodologis bisa diukur oleh metode, sistematis itu runtut. Baik, implementasinya apa di bidang ilmu? Matematika, ilmu tanaman, hewani. Saudara masuk mana? Saudara masuk ilmu kedokteran. Ditemukan oleh bukan orang Barat tapi orang Timur. Ibnu Khaldun itu juga menemukan ilmu. Saudara harus tahu siapa yang menemukan ilmu kedokteran. Bukan orang Amerika, bukan USA. Mengapa ini diklaim oleh USA? Karena sehabis Perang Dunia Kedua itu kalah diklaim oleh Amerika. Padahal ini ilmu fisika, ilmuwan biologi ini semuanya menemukan dari Timur. Baik saudara sekalian, sampai di sini. Besok kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.